kelompok 6 PBSI Reguler E 2024 akan menjelaskan mengenai ciri distintif bunyi bahasa. Di sini kami memilih untuk menganalisis kata dalam bahasa Batak Toba. Kami akan menganalisis 15 kata dalam bahasa Batak Toba berdasarkan ciri fonologi, morfologi, sintaksis, dan semantiknya. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Saya Rodearni Purba. Saya Lydia Puterigan. Saya Stefani Clara Bella. Baiklah, kami akan memulai pembahasan kami. Selamat menyaksikan. Baiklah, kata pertamanya yaitu marsiajar. Contoh kalimatnya yaitu marsiajar maho asapade. Dalam fonologi, kata marsiajar terdiri dari fonem-fonem M, A, R, S, I, A, E, A, dan R dengan tekanan pada suku pertama mar. Kemudian dalam morfologi, marsiajar terdiri dari dua bagian. Mar, prefiks yang menunjukkan aktivitas, dan siajar, kata yang berhubungan dengan belajar dan mengajar. Dalam sintaksis, kalimat marsiajar berfungsi sebagai kata kerja yang menggambarkan kegiatan belajar dan mengajar. Kemudian dalam semantik, kata marsiajar merujuk pada kegiatan belajar dan mengajar yang dapat mengandung makna baik dari sisi yang mengajar, guru, maupun yang belajar, siswa. Kemudian lanjut pada kalimat kedua, yaitu menjaha. Puasa ho menjaha buku ni si Lydia. Dalam fonologi, kata menjaha terdiri dari fonem-fonem M, A, N, J, A, H, A dan memiliki 3 suku kata man, ja, ha. Morfologi dalam menjaha itu terbentuk dari 2 morfem, man, prefiks yang menunjukkan aktivitas, dan jaha, kata yang berkaitan dengan tindakan dan memberi atau mengelola. Selanjutnya itu dalam sintaksis, kalimat kata menjaha berfungsi sebagai kata kerja yang menggambarkan tindakan, penuh perhatian, atau mengurus sesuatu. Dalam semantik, menjaha memiliki makna leksikal terkait dengan tindakan, mengurus, atau memberi dalam konteks tertentu bisa merujuk pada perhatian atau bantuan yang diberikan. Lanjut, kata ketiga yaitu ada marete. Contoh kalimatnya itu marete mahita di gereja. Fonologi kata marete terdiri dari fonem M, A, R, E, N, J, dan E dengan tekanan pada suku kata utama. Kemudian dalam fonologinya, marete terdiri dari 2 morfem, mar, artiks yang menunjukkan aktivitas, dan NJ, kalimat yang menunjukkan aktivitas makan atau acara. Kemudian dalam sintaksisnya, kata marete bisa berfungsi sebagai kata benda atau kata kerja tergantung pada struktur kalimat. Dalam semantik, secara semantik, marete merujuk pada kegiatan makan bersama yang bisa memiliki makna sosial dalam budaya maupun konteks tertentu. Selanjutnya ada kata marhojong. Contoh kalimatnya itu marhojong mahita di rumah. Dalam fonologi, kata marhojong terdiri dari fonem M, A, R, L, O, J, O, M, dan G dengan 3 suku kata mar, lo, jong. Kemudian lanjut dalam morfologi, marhojong terdiri dari 2 morfem. Yang pertama itu mar, prefiks yang menunjukkan aktivitas, dan lojong, kata dasar yang berarti membantu atau menyokong. Dalam sintaksis, kalimat marhojong berfungsi sebagai kata kerja yang menggambarkan tindakan membantu atau mendukung. Kemudian dalam semantiknya, marhojong memiliki makna leksikal yang berkaitan dengan membantu atau mendukung. Dan dalam konteks lain bisa merujuk pada memberikan bantuan fisik atau moral. Selanjutnya ada kata modom. Contoh kalimatnya itu modom mahal asetimu hodungo. Dalam fonologi, kata modom terdiri dari fonem M, O, D, O, dan M dan terbagi menjadi 2 suku kata mo, dom. Dalam morfologinya, modom merupakan kata tunggal yang berdiri sendiri, tidak memiliki afiks atau pembentukan tambahan dari morfem lain. Kemudian dalam sintaksisnya, modom berfungsi sebagai kata yang menggambarkan atau keadaan diri seseorang. Yang terakhir itu ada semantik. Kata modom memiliki makna leksikal yang berkaitan dengan tidur, baik dalam arti harfiah maupun dalam konteks yang lebih metaforis.
yaitu dungo. Contoh kalimatnya yaitu dungo maho ngatiurari. Dalam fonologi, kata dungo terdiri dari fonem D, U, N, G, O dan terbagi menjadi dua suku kata du dan mo. Morfologinya yaitu dungo adalah kata benda yang tidak mengalami perubahan morfologis, berdiri sebagai satu morfem tunggal yang merujuk pada doa atau permohonan. Dalam sintaksis, dalam kalimat, dungo berfungsi sebagai kata benda yang menunjukkan tindakan berdoa atau permohonan. Semantik, dungo memiliki makna leksikal yang berkaitan dengan doa atau permohonan, dan dalam konteks lain bisa merujuk pada harapan atau permintaan yang ditujukan kepada Tuhan. Selanjutnya yaitu kalimat mangan. Contoh kalimatnya yaitu beta rapahita mangan di jagu. Dalam fonologi mangan terdiri dari fonem M, A, N, G, A, N dan terbagi menjadi dua suku kata ma dan ngan. Morfologinya yaitu kata kerja dalam bahasa Batak yang tidak mengandung afiks atau imbuhan dan merupakan kata dasar yang berarti makan. Sintaksis, dalam kalimat, mangan berfungsi sebagai kata kerja yang menggambarkan aktivitas makan dan dapat berfungsi sebagai predikat dalam kalimat. Semantik, mangan memiliki makna leksikal yang berkaitan dengan aktivitas makan dan dalam konteks lain bisa merujuk pada kegiatan mengkonsumsi makanan. Yang selanjutnya yaitu kata minum. Contoh kalimatnya, unang holan na minum tua karejong. Fonologinya yaitu kata minum terdiri dari fonem M, I, N, U, M dan terbagi menjadi dua suku kata mi dan num. Morfologinya, minum adalah kata kerja yang terdiri dari kata dasar min yang berarti minum dengan sufiks yang membentuk kata kerja yang merujuk pada aktivitas minum. Sintaksis, dalam kalimat minum berfungsi sebagai kata kerja yang menggambarkan aktivitas mengkonsumsi cairan dan biasanya berfungsi sebagai predikat dalam kalimat. Semantik, minum memiliki makna leksikal yang berkaitan dengan kegiatan mengkonsumsi cairan dan dalam konteks lain dapat merujuk pada berbagai jenis cairan yang diminum. Contoh yang selanjutnya itu mardalan. Contoh kalimatnya, beta mardalan hita tujabu nisi rosintan. Fonologi kata mardalan terdiri dari fenom M, A, R, D, A, L, A, N dan terbagi menjadi tiga suku kata mardalan. Morfologi mardalan adalah kata yang terdiri dari prefiks mar menunjukkan aktivitas atau kegiatan dan kata dasar dalan yang berarti jalan atau berpergian, sehingga secara keseluruhan berarti melakukan perjalanan atau jalan-jalan. Sintaksis dalam kalimat mardalan berfungsi sebagai kata kerja yang menggambarkan aktivitas berjalan atau berpergian, biasanya berfungsi sebagai predikat. Semantik, mardalan memiliki makna leksikal yang berkaitan dengan aktivitas berjalan-jalan atau berpergian. Dalam konteks lain bisa merujuk pada perjalanan lebih luas. Kata yang selanjutnya itu kata maridi. Contoh kalimatnya itu maridi maho asalau hita tusikola. Fonologi kata maridi terdiri dari fenom M, A, R, I, D, I dan terbagi menjadi tiga suku kata maridi. Morfologi maridi adalah kata kerja yang berbentuk dari prefiks mar yang menunjukkan aktivitas dan kata dasar id yang berarti memberi atau menyediakan, sehingga secara keseluruhan berarti melakukan kegiatan memberi atau menyediakan sesuatu. Sintaksis dalam kalimat maridi berfungsi sebagai kata kerja yang menggambarkan aktivitas memberi atau menyediakan, biasanya berfungsi sebagai predikat. Semantik maridi memiliki makna leksikal yang berkaitan dengan tindakan memberi, menyediakan sesuatu dalam konteks lain. Kata yang ke-11 yaitu hudul. Contoh kalimatnya, hudul mahodisi. Di dalam fonologi, kata hudul terdiri dari fonem H, U, N, D, U, L dan terbagi menjadi dua suku kata yaitu hudul. Kemudian di dalam morfologi, hudul adalah kata dasar yang tidak mengandung afiks atau imbuhan dan di dalam bahasa Sunda kata ini berarti jatuh ataupun terjatuh. Di dalam sintaksis, hudul berfungsi sebagai kata kerja atau kata benda yang menggambarkan peristiwa jatuh dan dapat berfungsi sebagai
sebagai predikat di dalam kalimat. Kemudian di dalam semantik, udul memiliki makna leksikal yang berkaitan dengan peristiwa atau aksi jatuh, dan dalam konteks lain bisa merujuk pada kejadian yang melibatkan benda yang jatuh ataupun terjatuh. Kemudian kata yang ke-12 yaitu jongjong. Contoh kalimatnya yaitu ulang po jongjong makkatai. Di dalam fonologi, kata jongjong terdiri dari fonem J, O, N, J, O, N dan terbagi menjadi dua suku kata yang identik yaitu jongjong. Kemudian di dalam morfologi, jongjong adalah bentuk reduplikasi dari kata dasar jong yang menunjukkan makna yang lebih intens atau menunjukkan pengulangan suatu aktivitas atau keadaan. Kemudian di dalam sintaksis, kata jongjong dapat berfungsi sebagai kata benda atau kata kerja yang menggambarkan benda yang terayun. Kemudian di dalam semantik, jongjong memiliki makna leksikal yang berkaitan dengan benda yang terayun atau menggantung, dan dalam konteks lain bisa merujuk pada aktivitas benda yang bergerak. Kemudian kata yang ke-13 yaitu makkatai. Contoh kalimatnya, dohot isi ho makkatai si. Di dalam fonologi, kata makkatai terdiri dari fonem M, A, H, K, A, T, A, dan I, dan terbagi menjadi 3 suku, yaitu mak, ka, dan tai. Kemudian di dalam morfologi, makkatai adalah kata yang terbentuk dari prefiks mak, kata dasar ka, dan sufiks al. Secara keseluruhan, kata makkatai ini berarti tindakan memukul atau menyentuh dengan cara yang tertentu. Kemudian di dalam sintaksis, makkatai ini berfungsi sebagai kata kerja yang menggambarkan tindakan memukul atau menyentuh dan biasanya berfungsi sebagai predikat. Kemudian di dalam semantik, makkatai memiliki makna leksikal yang berkaitan dengan tindakan fisik seperti memukul atau menyentuh, dan dalam konteks lain bisa merujuk pada aksi tertentu yang melibatkan kontak fisik dengan objek. Kemudian kata yang ke-14 yaitu manjalo. Contoh kalimatnya, dohot isi ho makkatai manjalo. Kemudian dalam semantik, kata manjalo terdiri dari fonem M, A, N, J, A, L, O dan terbagi menjadi 3 kata yaitu man, ja, dan lo. Kemudian di dalam morfologi, manjalo terbentuk dari prefiks man, kata dasar cal, dan sufiks o. Kata ini berarti tindakan menangkap atau memegang sesuatu. Kemudian di dalam sintaksis, manjalo berfungsi sebagai kata kerja yang menggambarkan aktivitas atau tindakan menangkap atau memegang yang biasanya berfungsi sebagai predikat. Kemudian di dalam semantik, manjalo memiliki makna leksikal yang berkaitan dengan tindakan fisik seperti menangkap atau memegang, dan dalam konteks lain bisa merujuk pada aktivitas yang melibatkan objek yang diambil atau dipegang. Kemudian kata yang ke-15 yaitu membuat. Contoh kalimatnya, membuat ahos yang medan. Dalam fonologi, kata membuat ini terdiri dari fonem M, A, M, B, O, A, N dan terbagi menjadi 3 suku kata yaitu mam, bo, dan an. Kemudian di dalam morfologi, membuat terbentuk dari prefiks man, kata dasar bo, dan sufiks an. Kata ini bisa berarti tindakan atau kegiatan tertentu seperti menangkap atau mencari sesuatu. Kemudian di dalam sintaksis, membuat bisa berfungsi sebagai kata kerja. Kata membuat ini terdiri dari fonem M, A, M, B, O, A, N dan terbagi menjadi 3 suku kata yaitu mam, bo, dan an. Kemudian di dalam morfologi, membuat terbentuk dari prefiks man, kata dasar bo, dan sufiks an. Kata ini bisa berarti tindakan atau kegiatan tertentu seperti menangkap atau mencari sesuatu. Kemudian di dalam sintaksis, membuat bisa berfungsi sebagai kata kerja atau kata benda yang menggambarkan aktivitas atau objek yang dilakukan. Kemudian di dalam semantik, membuat mengandung makna leksikal yang berkaitan dengan aktivitas atau tindakan tertentu seperti menangkap atau mencari, tergantung pada konteks kalimat. Baiklah, sekian penjelasan kami mengenai ciri distintif bunyi bahasa yang terdapat dalam kata bahasa Batak Toba. Terima kasih.